بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Supaya lebih dekat kita buka bersama dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ibaratkan mengucapkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih dengan segala hormat kepada guru kita kami Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamul muttaqin wa qaidil mujahidin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu dan salam. Semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya berjalan di atas dakwahnya hingga akhir zaman. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah tambahkan ilmu kepada kita semuanya dan memberikan rezeki pemahaman. Bapak sekalian, kita lanjutkan masih ingat pada pelajaran sebelumnya tentang apa sebelumnya? Tentang apa ini? Tentang salat. Salat itu. Baik, ya entah mengulang atau tidak, saya ulangi terkait dengan faraidus salat. Fardu dalam salat. Sudah masuk pada tentang niyah, kemudian takbiratul ihram, kemudian qiyam fi fardh. Takbiratul ihram kemarin sudah sedikit dijelaskan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkariyah beliau menyebutkan bahwasanya takbiratul ihram itu adalah kalimat yang sudah disepakati Allahu Akbar. Namun juga ada kalimat yang beliau sampaikan lafaznya adalah Allahul Akbar. Menurut Imam Syafi'i kemudian Abu Hanifah, maka kedua-duanya bisa digunakan Allahu Akbar dan Allahul Akbar. Menurut Imam Malik, lafaz yang sahih adalah Allahu Akbar. Hanya di kalangan Syafi'iyah menyampaikan bahwasanya kalimat Allahul Akbar itu benar hanya saja tidak perlu kemudian diamalkan karena ini nanti akan bertentangan dengan kebiasaan adat setiap daerah. Hanya saja ketika misalnya ada orang membaca Allahul Akbar itu sah, hanya tidak familiar atau memang tidak ada yang belum pernah mendengarkan orang membaca Allahul Akbar, tapi yang ada adalah Allahu Akbar. Karena takbir adalah lafzun mu'ayyin, bahwa takbir ini adalah lafaz yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak bisa diganti dengan lafaz-lafaz yang lainnya betapapun menggunakan sifat-sifat Allah SWT, misalnya Allahul Azim, Allahul Jabbar, tidak. Kemudian terkait dengan qiyam, bahwa berdiri adalah merupakan wajibun bil kitab was sunnah wal ijma' liman qadira alaihi, bahwa saja berdiri dalam salat yang wajib merupakan salat yang wajib adalah hukumnya, atau berdiri dalam salat yang wajib hukumnya fardhu. Salat yang wajib maksudnya dalam salat fardhu, baik di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan juga ijma', liman qadira alaihi, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berdiri. Sebagaimana dalam satu hadis dari Imran bin Husain, qala kanat bi bawasiru fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala shal qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'alaykum. Rawi Bukhari dalam kitab sahihnya. Bahwasanya ada seorang sahabat bertanya terkait dengan sholatnya, di mana kemudian Rasulullah SAW menyatakan, sholatlah engkau dalam posisi berdiri, dan bila mana tidak mampu duduklah, dan bila mana tidak mampu berbaringlah. Maka dalam qiyam fi nafil, berdiri dalam sholat sunnah, para ulama menyepakati bahwa sholat sunnah itu tidak diwajibkan orang untuk qiyam, sebagaimana hukum dalam sholat sunnahnya atau sholatnya adalah sunnah. Maka berdirinya tidak wajib. Ya. Jadi hanya pada sholat yang wajib saja, di mana orang yang mampu berdiri tidak boleh duduk. Sementara dalam sholat sunnah, bagi mereka yang memiliki kemampuan berdiri tetap diperbolehkan untuk melakukan dengan posisi duduk. Ini terkait dengan hukum berdiri di dalam sholat sunnah. Hanya saja para ulama bahwasanya fa'innahu yajibu an yusalliya min qu'udin ma'ada bil qudrati 'ala al-qiyam, illa anna thawabul qa'im atamma min thawabil qa'id. Wa 'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala haddathtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajul qa'idan nisfu as-salah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Bahwa diwajibkannya sholat, jadi diwajibkannya bagi orang sholat dalam posisi ketika dia duduk, di mana dia tidak memiliki kemampuan untuk berdiri dalam sholat yang wajib. Tetapi dalam sholat yang sunnah diperbolehkan. Hanya bagi mereka yang mengamalkan sholat dalam posisi duduk saat sholat sunnah, maka pahalanya tentu tidak lebih besar dari orang yang berdiri. Jadi thawabul qa'im atamma min thawabil qa'im, kesempurnaan pahala bagi orang yang berdiri, atau orang yang pahala orang yang berdiri lebih sempurna dari pahala orang yang duduk. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatul rajul qa'idan, salatnya seseorang yang dia itu qa'idan, duduk, maka nisfus salat, dia mendapatkan separuh salatnya. Tetapi sekalian ini terkait masalah pahala, ya. Kalau bicara masalah keutamaan, tentu keutamanya lebih utama yang berdiri daripada yang duduk. Hanya berbicara kesahannya dalam salat
yang sunnah, maka sah bagi orang yang sholat sunnah berposisi dengan posisi duduk. Selanjutnya tentang qiraatul Fatihah. Masuk fardu yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Bapak sekalian, ada di kalangan ulama-ulama qiraat, karena Fatihah itu merupakan bagian dari fardu, merupakan bagian dari fardu salat, maka kebenaran dalam bacaan pun kemudian diikatkan, walaupun tidak kemudian semuanya sependapat. Hanya di kalangan ulama-ulama qiraat yang mensyaratkan bahwa kebenaran pembacaan suratul Fatihah menjadikan keabsahan atau kesahan sholat yang dilakukan. Namun ini di kalangan ulama qiraat ya, tidak pada ulama-ulama fiqhiyah. Jumhur ulama, para fuqaha, ahli fikih tidak memasukkan syarat benarnya membaca Fatihah menjadi syarat sahnya daripada sholat. Karena kalau misalnya syaratnya harus benar Fatihahnya, berapa banyak kita ini yang Fatihahnya belum benar, gitu ya. Jadi kemudian wah ini bakalan nggak akan ada yang sah. Sementara Rasulullah SAW ketika beliau mensyaratkan orang untuk melakukan sholat, sementara orang tersebut belum hafal Fatihah, maka alal aqal paling tidak dia bisa membaca dengan memperbanyak lafaz-lafaz kalimat thayyibah atau tasbih kepada Allah Subhanahu, itu sudah mencukupi. Jadi kalau misalnya ada orang belajar sedang dia belum hafal Fatihah atau dia belum bisa, maka sholat yang dilakukan ketika dia berdiri baca Subhanallah itu sudah mencukupi. Subhanallah sudah mencukupi. Dan itu disepakati oleh para ulama bagi mereka yang belum memiliki kemampuan untuk membaca Fatihah. Jadi tidak kemudian disalahkan. Bisa kebayang ada orang masuk Islam lalu kemudian dia belum belajar Fatihah, lalu kemudian Pak bapaknya sholat dulu, hafalkan dulu surat Fatihah. Ya, hafalkan dan betulkan cara membacanya dengan cara yang benar. Wah ini bisa nggak lulus Pak, bisa nggak sholat gitu ya, nggak sholat, nggak termasuk kita Pak, termasuk kita. Ya. Belajar kalau disyaratkan Fatihah harus benar, ya. Maka kita nggak lulus dan nggak sah, nggak sah sholat. Kalau misalnya disyaratkan bahwa membaca Fatihah itu harus benar. Jadi tidak kemudian hanya saja memang Rasulullah SAW mensyaratkan bagi orang yang menjadi pemimpin, kalau dalam sholat berjamaahnya bagi yang memimpin adalah man ahsana tilawatan, orang yang paling baik bacaan. Makanya pernah Rasulullah SAW nanti terkait dengan hukum membaca Fatihah di belakang imam pada sholat-sholat yang jahat. Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang setelah Rasulullah SAW membaca Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lalu kemudian amin, setelah itu membaca surat posisi. Namun ada seorang sahabat yang dia membaca suratul Fatihah dengan suara yang agak keras sehingga Rasul mendengar suaranya. Setelah selesai lalu kemudian Rasul menegur siapa yang menggangguku dalam bacaan. Sahabat tadi kemudian menyampaikan, saya Rasul. Maka Rasul kemudian memerintahkan agar orang tersebut, sahabat tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa
Dan memang kalau sholat di belakang Rasul memang aneh karena perintahnya ketika ada kalam Allah SWT sedang dibacakan itu memang perintahnya suruh mendengar. Sehingga ada sebagian sebagian ulama di antaranya ada pendapat Imam Ahmad, demikian juga dalam pendapat Imam Malik bahwa seorang makmum itu sudah kemudian gugur kewajibannya membaca surat Al-Fatihah saat ia bermakmum di belakang imam. Namun di kalangan Imam Syafi'i, maka la yakfi, tidak mencukupi hanya pada bacaan imam, namun makmum harus tetap membaca surat Al-Fatihah. Tentu pendapat-pendapat keduanya dari dua pendapat yang berbeda itu semuanya memiliki dalil. Sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan dalam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Artinya Fatihah tidak dibaca, maka la salat, tidak ada salat. Cuma mohon maaf ya, ini artinya kalau bagi orang yang sedang belajar, tentu hadis ini tidak mengenai gitu. Sedang belajar, dia belum bisa membaca Fatihah, belum hafal membaca Fatihah, maka yang seperti yang model yang ini, maka hadis ini tidak mengenai gitu. Kenapa? Karena memang Rasulullah juga memberikan tolak ukur bagi orang untuk bisa melakukan sholat, ya tadi alal akal setidaknya yang bisa dia lakukan dengan mengucapkan Subhanallah, Subhanallah itu sudah mencukupi. Dan terkait dengan dalil-dalil yang berkenaan dengan keutamaan Ummul Kitab yaitu Fatihatul Kitab, maka ini sangat banyak sekali yang disebut. Tidak hanya satu saja tadi. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummul Qur'an fa hiya khidaj ghairu tamam, dianggap sebagai sesuatu yang tidak sempurna. Ini dalam hukum qiraatul Fatihah. Pembacaan basmalah sendiri juga banyak para ulama kemudian berbeda pendapat. Dalam Fatihah ada basmalah. Ittafaqal ulama ala anna al-basmalah ba'da ayatin fi suratil Nahl wa ikhtalafu fil basmalah wal waqi'ah fi awal surah ila thalath madhhab masyhurah. Bahkan setidaknya ada tiga pendapat, ada tiga madhab, tiga pendapat yang masyhur terkait dengan perbedaan khilaf masalah basmalah ini masuk dalam surat Fatihah atau tidak. Namun sepakat para ulama bahwa basmalah ini merupakan ayat yang ada di dalam surat An-Nahl saat Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Bilqis dengan innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang ada dalam ayat yang ada dalam surat. Yang pertama, pendapat yang pertama yang masyhur, annaha ayatun min al-Fatihah wa min kulli suratin wa ala hadha faqira'atuha wajibatun fil Fatihah wa hukmuha hukmul Fatihati fis sirri wal jahr. Bahwasanya Fatihah itu masuk dari ayat dalam surat Fatihah, dan setiap surat-surat maka membacanya adalah wajib dalam surat Al-Fatihah, baik dalam Fatihah yang dibaca saat sir maupun Fatihah yang dibaca pada sholat jahr. Ini terkait dengan ini, makanya banyak kalau untuk di
Ini menjadi mazhab yang paling dipegang di Indonesia. Jadi jarang yang mensirkan, kecuali dalam beberapa mensirkan atau menyembunyikan, merendahkan suara. Kemudian yang kedua, annaha ayatun mustaqillatun unzilat litayammuni wal fadli baina as-suwar wa anna qira'ataha fil Fatihah jaizatun bal mustahabbah wa la yasunnu al-jahru biha. Yang pendapat yang kedua bahwa ayat ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah ayat yang diturunkan yang menjadi pembatas atau pengawal daripada surat, sehingga membacanya dalam Fatihah ini diperbolehkan saja, boleh jais. Jais. Demikian juga ada yang berpendapat bahwa mustahabbah disunahkan pula, tetapi disunahkan ini hanya pada, maksudnya menjaharkan ya, dalam wala yusannu jahru biha, dan tidak disunahkan menjaharkan di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Anas, beliau mengatakan sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa kanu la jahru bi Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban atau Hawi dengan syarat sahihain. Saya sholat di belakang Rasul dan juga sholat di belakang Abu Bakar. Artinya ketika menjadi imamnya Rasul, beliau mengatakan tidak menjaharkan Bismillah. Ya. Kemudian ketika Abu Bakar masih menjadi imam juga tidak menjaharkan, pada Umar juga tidak menjaharkan, kemudian Utsman juga tidak menjaharkan. Ini kata Anas. Ya, tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, hanya tidak menjaharkan, kayak bukan tidak membaca, tetap membaca, hanya tidak menjaharkan. Sementara mazhab yang ketiga, annaha laysat bi ayatin min al-Fatihah wa la min ghairiha wa anna qira'ataha makruhatun sirran wa jahran fil fardhi duna an-nafilah wa hadha mazhab laysa bil qawi. Ini mazhab yang tidak kuat. Yang ketiga adalah yang berpendapat bahwa basmalah ini tidak masuk dalam ayat surat di dalam surat Al-Fatihah dan juga yang lainnya, sehingga membacanya adalah makruhatun. Iya, makruh. Baik sirran wa jahran, baik salat yang sir maupun yang jahar, baik yang fardu maupun yang fi fardhi duna nafilah. Dalam salat yang fardu tanpa yang sunnah. Namun pendapat ini hadzal madhhab laisa biqawi. Madhhab ini tidak kuat. Baik Pak sekalian, ada yang mau menyampaikan diskusi biar enggak ini, silakan kalau ada yang mau menanyakan sesuatu. Kami persilakan. Pak Jisman. Kalau bicara istihad pendapat itu tidak mengikat kepada seluruh hadis. Kalau saya masih itu bisa diterima, bisa benarnya. Kalau Imam Syafi'i menyebutkan bahwa
wa yahtamilul khata. Pendapat saya itu bisa saja benar, tetapi juga mungkin juga salah. Demikian juga pendapat orang lain bisa benar dan juga bisa salah. Artinya bolak balik. Kalau para ulama itu ketika mereka menyampaikan pendapat itu kemudian tidak mengikat kepada yang lain, dia sah-sah saja. Kalau bicara pendapat, karena tidak bisa kemudian saling menyalahkan, dan kemudian para ulama mazhab pun tidak menyalahkan pendapat Imam Abu Hanifah terkait masalah hal ini. Kenapa? Karena semuanya melandaskan kepada dalil. Hanya di kalangan ulama-ulama kemudian membandingkan, mentarjih, menimbang mana pendapat yang paling qawi, yang paling kuat gitu. Jadi tidak salah berbicara, dan itu bisa memayungi orang-orang yang di antaranya orang yang tidak bisa dalam membaca Fatihah. Kan akhirnya kemudian payungnya ada pendapat Abu Hanifah yang tidak mengharuskan, gitu. Tidak mengharuskan ya. Dan itu juga tidak salah dari apa yang tadi saya sebutkan, bahwa Rasulullah itu memberikan keringanan bagi mereka yang tidak sama sekali bisa untuk kemudian hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang paling, bahkan kalau tadi bahasanya mata yasawan dalam Quran. Kalau tadi bukan mata yasawan dalam Quran, itu masuk dalam wilayah tasbih, subhanallah, sudah cukup. Berarti lebih ringan lagi, lebih ringan. Ya. Kenapa Alhamdulillahnya tidak ada? Jadi gini, penulisan Al-Quran, Quran itu dalam masa tadwin penulisannya itu sesuai dengan yang Allah turunkan, dan kemudian disampaikan malaikat Jibril dan ditalaki langsung kepada Rasulullah. Artinya Jibril membacakannya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Anas yang terakhir itu tanpa membaca, tanpa ada ta'awud, agar tidak mudah tercampur apakah ini termasuk daripada Al-Quran atau bukan. Ta'awud itu merupakan zikir kepada Allah SWT. Kan dalam Al-Quran hanya fa'idah Al-Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu ayatnya kan begitu. Tapi kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kan. Nah, itu tidak masuk dalam Al-Quran, sehingga kemudian pembacaan sejak awal sampai Anas, maka itulah yang memang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah tanpa ada ta'awud. Tapi perintah ta'awudnya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi mengamalkannya itu tidak harus ada tulisannya. Makanya kalau orang membaca awal surat, ya, maka dia ta'awud dan membaca basmalahnya. Tapi kalau dia membaca di tengah surat, maka cukuplah dia membaca ta'awud tanpa harus bismillah. Agar apa? Agar bisa membedakan bahwa ini awal surat atau ini pertengahan surat. Sebagaimana Rasulullah pun demikian. Jadi ada satu riwayat bahwa Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu antara batas satu surat dengan surat yang lain kecuali ketika Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka saat itulah ini berarti awal surat. Jadi kalau kemudian di tengah surat tidak dengan membaca Bismillah, tetapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hanya cukup dengan ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Wallahu a'lam. Begitu.
ada ta'awun lagi, adanya bismillah. Karena redaksinya dari malaikat Jibril kepada Rasulullah kepada para sahabat sampai kepada kita itu begitu redaksinya. Bismillah sampai atas. Iya. Iya. Baik, ada lagi Pak? Oh iya, Waalaikumsalam. saya bacakan terkait dengan sholatul maghrib. Ada bab tentang sholatnya orang sakit. Itu ada pada bab tersendiri. Saya bacakan ya Pak ya, biar tidak sholatul maghrib. Man hasala lahu udhrun min maradin wa nahwihi la yastati' ma'ahu al-qiyam في الفرض يجوز له أن يصلي قاعدا وإن لم يستطع قعودا صلى على جنبه يومي بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه sebagaimana dalam ayat wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian dalam ayat yang dalam hadis yang tadi saya bacakan tadi ya. Shal qa'iman fa in lam yastati' fa qa'idan fa in lam yastati' fa 'ala janbi. Jama'ah ila muslim. Jadi bahwa orang sakit itu termasuk kategori udhur. Yang sakitnya itu tentu sakit, ada sakit yang bisa berdiri, ada sakit yang tidak bisa berdiri. Yang dikategorikan apakah kemudian dia awalnya takbir saja bisa berdiri, tapi setelah itu dia tidak kuat lama-lama, itu sesungguhnya masuk dalam kategori udhur dan kemudian kewajiban berdirinya itu gugur. Karena kalau dia memang kuat sampai kemudian terakhir, maka wajib atasnya berdiri. Tetapi kalau di pertengahan dia duduk, sesungguhnya itu kemampuan di sini. Apakah tidak sesuai dengan batas kemampuan? Kalimat dalam kalimat ini adalah la yastati' ma'al qiyam fil fardhi yajuzu lahu an yusalli qa'idan. Kalau dalam fardu dia tidak bisa mampu berdiri, maka duduk. Yang kaidahnya ketika duduk itu, duduknya Rasul hanya menyampaikan cara rukuk dan sujudnya. Kata Rasul hanya menyampaikan kalau sujud akhfadha min ruku'i. Jadi ketika sujud harus lebih rendah dari rukuknya. Itu saja sebenarnya. Kaifiyatnya tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena bagi orang sakit diserahkan. Mau pertamanya berdiri dulu, ya silahkan. Mau duduk dari awal juga boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya dia dapat rukhsah karena udhur sakitnya. Ya, jadi udhur sakitnya. Jadi tidak kemudian wajib berdiri takbiratul ihram pertama baru setelah itu duduk. Tidak ada ketentuan dari walaupun kalau misalnya lebih utama qaul ulama tidak ada masalah. Kalau misalnya perkataan ulama mengatakan misalnya lebih utama berdiri dulu lah minimal dapat takbiratul ihramnya habis itu duduk, silakan. Tetapi tidak ada kemudian ketentuan kewajiban. Kenapa? Masuk dalam kategori dia mendapatkan rukhsah keringanan karena sakitnya. Jadi kalau misalnya
Dua kaki kita dengan hilang begini. Hah? Contohnya nih, Pak. Nih, Pak. Nih. Taruh. Bukan yang bisa duduk di bawah. Yang bisa duduk di bawah. Iya. Kalau Pak Ismat bisa duduk di bawah, duduk dengan lama, maka duduknya mutarobiah begini. Bukan iftiras, bukan begini. Atau begini juga bukan. Tetapi tarobiah begini. Duduk di atas, disilakan gitu. Itu masalahnya. Mau Pak Jisman mau begini, sah. Mau begini, sah. Biasa jangan begini. Iya, iya. Mau begitu sah, mau begini sah. Yang penting rukuknya tidak boleh lebih rendah dari sujud, tetapi sujudnya harus lebih rendah dari rukuk. Ya nggak apa-apa. Bukan kayak bukan. Kalau sudah begini, mereka kalau sampai ke bawah malah begini aja. Sebenarnya cuma apa ya? Ya mungkin kelihatan seperti ada sudutnya kan. Sudut kan rukuk begini. Itu kayaknya mana saja kalau yang penting posisi kepala ya, saat sujud itu harus lebih rendah, ya, lebih rendah dari rukuknya. Iya. Makanya kalau posisinya bisa duduk dengan kemudian bisa sujud secara sempurna, alangkah baiknya. Kenapa? Karena Rasulullah wasifatu julusil ladzi wa badalul qiyam ayyajlisa mutarabbi'an. Sebagaimana Aisyah beliau mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu An-Nasa'i dan disahihkan Al-Hakim. Kata Aisyah, saya melihat Rasul itu saat beliau sakit duduknya itu sholat duduknya mutarabbi'an seperti tadi. Ya. Ya. Nah kebetulan Rasulullah itu bukan kakinya nggak bisa ditekuk, kakinya bisa ditekuk tapi kan kursi. Duduk beliau. Nah duduknya benar kita ya, bukan bersila. Tapi kalau misalnya bersila ya bersila. Misalnya iftiros. Ya, tawaruk sesuai dengan kemampuan. Baik, mohon maaf segala kekurangan, insyaallah kita lanjutkan pelan-pelan aja Pak ya. Yang penting banyak diskusinya dan sambil ngobrol bisa lebih hidup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf para jemaah agak telat sedikit waktu sholat isya ini. Kami aturkan ucapan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Nuris dan kepada para jemaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian ini. Mari kita tutup dengan pembacaan istighfar mendalam dan bagi padanya. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.